Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat. Pada kuliah kali ini, Ilmu Lingkungan Dasar, Ibu akan mempresentasikan terkait tentang perkuliahan pertemuan ke-6, yakni sumber daya alam. Nah, pada mata kuliah kali ini, kita akan lebih memperdalam terkait tentang apa itu sumber daya alam dan juga bagaimana pengelolaan sumber daya alam. Nah, mari kita pelajari tentang sumber daya alam. Sebelumnya, kita pelajari dulu tentang lingkungan hidup atau environment. Jadi, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ini masuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lalu terkait tentang sumber daya alam atau natural resources, yaitu segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah, seperti pangan, sandang, dan papan, juga kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah atau disebut dengan estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi ataupun pengembangan bakat. Nah, pengertian lain tentang sumber daya alam yakni sumber daya alam adalah seluruh potensi yang dimiliki alam dan dapat dikembangkan dalam proses produksi sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Ada lagi terkait tentang sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang berupa benda mati maupun benda hidup yang terdapat di bumi yang dimanfaatkan bagi manusia. Ada lagi terkait tentang sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Nah, klasifikasi sumber daya alam itu ternyata banyak loh. Yang pertama ada berdasarkan sumber pembentuknya. Yang kedua ada berdasarkan sifat pembaharuannya. Lalu berdasarkan wujudnya. Yang keempat ada berdasarkan tempat asalnya. Dan kelima adalah berdasarkan nilai kegunaannya. Untuk mengetahui tentang klasifikasi ini, mari kita pelajari pada slide selanjutnya. Nah, berdasarkan sumber daya pembentuknya, ini sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam biotik, yang kedua adalah sumber daya alam non-biotik. Masih sama berdasarkan sumber pembentuknya, yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik, yakni sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam non-biotik atau biasa disebut dengan abiotik, yakni sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain sebagainya. Klasifikasi sumber daya alam berikutnya berdasarkan sifat pembaharuannya atau kelestariannya, yakni ada tiga. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Contohnya ada sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resources, ialah sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan. Serta sumber daya ini dapat juga punah, contohnya ada minyak bumi, batu bara, timah, dan gas alam. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited. Contohnya ada sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain sebagainya. Nah, klasifikasi sumber daya alam yang ketiga ini adalah berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada sumber daya alam berupa benda, meliputi benda cair, padat, dan gas. Ini bisa dilihat di sini ada yang benda padat ini batuan, ada cair nih misalnya air yang mengalir, dan juga ada gas. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan wujudnya yang kedua, yakni sumber daya alam bukan benda. Ini meliputi keindahan alam dan tenaga surya. Bisa kita tengok ya, bahwa sumber daya alam kita terkait dengan keindahan alam ini sudah sangat bisa menjadi nilai lebih, nilai jasa lingkungan terhadap keindahan
rasa senang, healing, dan lain sebagainya. Dan juga ada tenaga surya, seperti misalnya sinar matahari ya, terutama itu bisa digunakan menjadi sumber daya alam alternatif. Klasifikasi sumber daya alam yang keempat ini berdasarkan tempat asalnya. Yang pertama ada sumber daya daratan atau disebut dengan terestrial. Yang kedua ada sumber daya perairan atau disebut dengan akuatik. Yang ketiga adalah sumber daya udara atau disebut dengan atmosferik. Nah, sumber daya daratan atau terestrial ini merupakan kelompok sumber daya alam yang berasal dari lingkungan daratan yang mencakup seluruh wilayah muka bumi, baik yang berada di atas permukaan perairan maupun yang berada di bawahnya. Di sini bisa terlihat ya sumber daya hutan merupakan salah satu sumber daya daratan. Juga ada sumber daya pertanian ya, kawasan pertanian ini merupakan sumber daya daratan. Nah, pada sumber daya daratan atau terestrial ini berdasarkan sifat kelestariannya dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya daratan yang dapat diperbarui, yakni meliputi berbagai lahan pertanian, perkebunan, dan perhutanan, dan segala hal yang dihasilkan baik berupa sumber daya hayati maupun hewani. Yang kedua, ada sumber daya daratan yang tak dapat diperbarui atau sekali pakai saja, meliputi berbagai macam batuan dan mineral yang merupakan bahan-bahan galian atau hasil tambang seperti gamping, fosfat, belerang, kuarsa, biji besi, boksit, emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, ini masih sama pada sumber daya daratan atau terestrial. Kedua kelompok sumber daya daratan tersebut masing-masing dapat dibedakan lagi menjadi kelompok sumber daya daratan yang khusus. Misalnya, sumber daya batuan dan mineral atau disebut juga bahan tambang atau bahan galian yang terdiri dari yang pertama ada bahan galian logam. Nah, bahan galian logam ini merupakan bahan galian yang bila diolah dengan teknologi tertentu akan dapat diambil dan dimanfaatkan logamnya seperti timah, besi, tembaga, nikel, emas, perak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada juga bahan galian bukan logam. Nah, ini merupakan bahan galian yang dimanfaatkan untuk industri seperti asbes, aspal, bentonit, ada juga batu gamping, dolomit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini ada bahan galian sumber energi. Ya, ini merupakan bahan galian yang dimanfaatkan untuk energi, misalnya ada batu bara dan minyak bumi. Selanjutnya, yang kedua ada sumber daya perairan atau akuatis. Nah, ini merupakan bagian permukaan bumi yang berupa air dalam wujud dan pengertian yang luas sebagai massa padat atau cair, sebagai laut atau rawa, danau atau sungai, gendangan atau aliran, dan sebagainya. Selanjutnya ada sumber daya udara atau atmosferik, ya ini seperti dari lapisan permukaan bumi sampai dengan luar angkasa. Ya ini ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Sumber daya udara atau atmosferik, udara di atmosfer sangat besar manfaatnya bagi kehidupan, yakni menyediakan berbagai macam zat yang diperlukan makhluk hidup, misalnya oksigen untuk bernafas. Lalu juga melindungi makhluk hidup dari pancaran sinar matahari yang dapat merusak. Lalu melindungi bumi dari benturan dengan berbagai meteorit dari angkasa luar yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Lalu juga memantulkan gelombang elektromagnetik yang sangat bermanfaat bagi kepentingan telekomunikasi radio, baik audio maupun visual. Nah, klasifikasi sumber daya alam yang terakhir ini berdasarkan nilai kegunaannya. Yang pertama ada sumber daya alam ekonomis tinggi adalah sumber daya alam yang didapatkan dengan biaya yang besar. Contohnya mineral-mineral logam mulia, yakni intan, perak, dan emas. Lalu ada juga sumber daya alam ekonomis rendah, adalah sumber daya alam yang didapatkan dengan biaya cukup murah dan tersedia dengan jumlah yang cukup banyak, seperti bahan-bahan bangunan, yakni ada batu gamping dan pasir. Ada juga sumber daya alam non-ekonomis, adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan tanpa mengeluarkan biaya, tanpa pengorbanan yang tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Contohnya ada sinar matahari, suhu udara, dan angin. Setelah mengetahui apa itu sumber daya alam, dan juga kita mengetahui berbagai klasifikasi sumber daya alam, kali ini kita akan mengetahui potensi sumber daya alam Indonesia.
Potensi sumber daya alam Indonesia. Dengan keadaan geografis wilayah muka bumi Indonesia yang strategis memberikan peluang yang sangat besar terhadap luasnya pembendaharaan sumber daya alam yang terdapat di negara ini. Nah, keadaan geografis yang strategis tersebut meliputi yang pertama, arealnya luas. Yang kedua, bentuknya berupa kepulauan dan tersebar memanjang di sekitar Katulistiwa. Yang ketiga, letaknya strategis, yakni berada di antara dua garis balik matahari, yakni di daerah iklim tropis. Yang kedua adalah pada persimpangan lalu lintas dunia. Yang ketiga di antaranya ada dua benua dan dua samudra. Selanjutnya, keadaan kegeologian dan kegeomorfologian wilayah yang sebagian besar merupakan daerah vulkanis dengan keadaan topografi yang beraneka ragam. Secara umum, sumber daya alam yang ada di Indonesia dibagi dalam 6 kategori, yakni ada sumber daya tanah, ada sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya udara, sumber daya mineral, dan terakhir ada sumber daya energi. Nah, jika kita melihat peta konsep ini, yakni sumber daya dibagi menjadi 3. Ada sumber daya budaya berupa seluruh hasil karya manusia. Ada juga sumber daya alami yang sedang kita pelajari. Nah, ini keberadaannya ini dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, komponen alam yang berupa ada abiotik dan biotik, di mana biotik ini ada flora dan fauna. Pada abiotik ini ada air, udara, tanah, mineral. Nah, mineral tersendiri berupa ada logam dan non-logam. Nah, untuk air, nih pengelolaannya ada berwawasan lingkungan dengan prinsip lingkungan hidup untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Lalu pada sumber daya manusia, ini ada kualitas dan kuantitasnya. Dari gambar ini kita bisa mengetahui ya bahwa begitu banyaknya potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini yang bisa kita manfaatkan. Nah, bagaimana sih cara memanfaatkan agar lestari berkelanjutan begitu? Jadi nanti tetap tersedia dengan secara kontinuitas, kualitas, dan kuantitasnya tetap terjaga untuk generasi sekarang dan juga untuk generasi masa depan. Mari kita simak PowerPoint selanjutnya. Misi pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam adalah usaha manusia dalam mengubah ekosistem sumber daya alam agar manusia memperoleh manfaat optimal dengan mengusahakan kontinuitas produksinya. Nah, ini juga pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu proses mengalokasikan sumber daya alam dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam mengalokasikan sumber daya ini harus diusahakan perimbangan antara populasi manusia dengan sumber daya alam yang ada, dengan mengusahakan pula pencegahan kerusakan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hanya sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau renewable resources yang benar-benar dapat dikelola, sedangkan non-renewable resources hanya mengalami eksploitasi tanpa dapat dibina kembali. Jadi harus berhati-hati pada non-renewable resources. Selanjutnya pada pengelolaan sumber daya alam, dasar dari ilmu pengelolaan sumber daya alam adalah ekologi dengan pendekatan ekosistem. Dalam pengelolaan sumber daya alam, manusia mengubah dan mengatur penggunaan SDA dan pembinaannya sehingga manusia berperan sebagai konsumen, pembina, dan produsen. Pengelolaan sumber daya alam secara sektoral seperti hutan, laut, pertanian, dan lain sebagainya harus dilakukan berdasarkan pendekatan ekosistem, sehingga konsepsi pengelolaannya bersifat menyeluruh dan terpadu untuk menjamin tidak terjadinya konflik of interest atau tumbukan kepentingan. Tujuan dari pengelolaan sumber daya alam adalah mendapatkan manfaat dan hasil yang optimal secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yakni renewable resources. Sumber daya alam ini pendaya gunaannya memerlukan pengelolaan yang tepat sesuai dengan karakteristiknya yang dapat menjamin kelestarian sumber daya alam bagi kebutuhan generasi kini dan generasi yang akan datang, yang sejauh mungkin mencegah dan mengurangi kerusakan sumber daya alam tersebut beserta lingkungannya, yakni dengan cara jumlah sumber daya alam yang digunakan tidak boleh melampaui laju regenerasinya. Yang kedua ada non-renewable resources, yaitu sumber daya alam penggunaannya harus dilakukan sehemat dan seefektif mungkin agar pemanfaatannya
dapat berjangka panjang dan eksplorasinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran yang akan merugikan. Pemilihan peruntukan sumber daya alam harus ditentukan atas dasar yang pertama, pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan. Yang kedua, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan penggunaan di masa depan, sehingga perombakan ekosistem ini tidak dilakukan secara drastis. Yang keempat, ada efisiensi dan efektivitas penggunaan yang optimal dalam batas-batas kelestarian. Sesuai dengan peruntukannya tadi, ada pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan, yakni adalah usaha sadar untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian suatu lokasi dengan potensi produktivitas lingkungannya. Nah, pada pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam agar lingkungan tidak cepat rusak. Selain itu, bertujuan untuk menghindarkan manusia dari bencana lingkungan seperti banjir, longsor, pencemaran lingkungan. Nah, ini ada berbagai cara contoh penerapan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan, yakni mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam. Ada juga menggunakan sumber daya alam secara efisien. Lalu pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan. Ada pengolahan barang tambang sebelum diekspor agar memiliki nilai jual yang tinggi dan mengurangi penggunaan barang tambang. Ada juga mencari alternatif penggunaan bahan bakar minyak. Yang terakhir juga bisa dilakukan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Pada peruntukan pengelolaan sumber daya alam, yakni ada tadi efisiensi dan efektivitas penggunaan yang optimal dalam batas-batas kelestarian, yakni menggunakan sumber daya alam dengan biaya yang murah dan minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contoh penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama ada menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air, menggunakan bensin super tanpa timbal untuk kendaraan. Ada juga mendaur ulang kertas yang tidak terpakai, lalu menjadikan sampah organik sebagai pupuk. Ada juga mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai atau reuse. Ada juga menggunakan kembali barang yang sudah dipakai atau recycle. Yang ke-8 adalah mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam. Lalu, apa bedanya pengelolaan sumber daya alam dengan pengelolaan lingkungan hidup ya? Nah, jika sasaran pengelolaan sumber daya alam adalah ekosistem sumber daya alam, maka sesungguhnya pengelolaan lingkungan hidup ini sudah tercakup dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, pada keadaan tertentu seperti dalam masalah kerusakan dan pengotoran lingkungan oleh kegiatan pertambangan dan industri, kegiatan pengelolaannya memang khusus ditujukan pada perbaikan lingkungan, yakni perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam hal inilah pengelolaan sumber daya alam ini terpisah dari pengelolaan lingkungan hidup, di mana ruang lingkupnya adalah perlindungan dan perbaikan lingkungan. Nah, untuk prinsip pengelolaan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Nah, aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem ini ada kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan, pengawasan dan pengendalian, dan yang terakhir ada penegakan hukum lingkungan. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah ilmu lingkungan dasar dengan judulnya Sumber Daya Alam. Untuk berikutnya bisa lihat video-video yang sudah Ibu share di Spada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.